Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sekarang berada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga diberikan panjang umur fi taatillah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sekarang Pak Samsuri ini adalah menjelaskan tentang mapel BTQ baca tulis Al-Qur'an untuk kelas 10 atau kelas 1 di semester ganjil. Dalam kesempatan kali ini yang dibahas itu adalah tentang makharijul huruf. Makharijul huruf atau makhrajul huruf. Secara bahasa, makhraj itu adalah tempat keluar. Secara bahasa, tempat keluar. Pokoknya ada tempat keluar itu namanya makhraj. Pintu, tempat keluarnya manusia, tempat keluarnya binatang, tempat keluarnya apapun, pintu. Jendela, tempat keluarnya angin, tempat keluarnya mungkin binatang yang terbang, dan seterusnya. Pokoknya tempat keluar itu namanya makhraj atau solusi. Makhraj. Kemudian makharij ini adalah jamak daripada lafadz makhraj. Jadi kalau makhraj itu adalah tempat keluar, kalau makharij itu adalah beberapa tempat keluar. Kemudian huruf ini ya huruf, beberapa huruf. Kalau harfun itu satu huruf. Kemudian itu menurut bahasa atau etimologi. Sedangkan menurut istilah ulama tajwid atau terminologinya atau istilahnya itu adalah makhraj atau makharij ini adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sedangkan huruf itu beberapa huruf. Berarti makharijul huruf ini adalah beberapa tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Atau makhrajul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah ya hamzah, ba, ta, sa, jim dan seterusnya itu ini keluarnya dari mana? Apakah dari hidung? Apakah dari lidah? Apakah dari tenggorokan? Apakah dari mulut? Atau dari mana? Nah, ini kemudian yang dikatakan sebagai makhraj. Jadi misalkan kita mengatakan makhrajnya shad itu ada di mana? Oh, ada di lidah misalkan. Makhrajnya ghain atau ghain itu ada di mana? Oh, ada di tenggorokan, misalkan demikian. Di tenggorokan sebelah ini dan ini. Nah, jadi ini kemudian yang dikatakan sebagai makhraj. Ya, menurut istilah ulama tajwid. Kemudian makhraj itu menurut menurut Syekh yang dalam tajwid itu yang dikatakan sebagai Syekh Jazari, ya Syekh Jazari, bahwa tempat keluarnya huruf ini pusatnya hanya berada dalam 5 tempat. Pusatnya berada dalam 5 tempat. Yang pertama itu adalah al-jauf, yang dikatakan sebagai rongga mulut. Rongga mulut. Kemudian yang kedua ini adalah al-halqu, yang dikatakan atau artinya adalah tenggorokan. Kemudian yang ketiga ini adalah al-lisan atau lidah. Kata bahasa Jawanya ilat. Gitu, lisan atau lidah. Kemudian yang keempat itu adalah asyafatain, yaitu 2 bibir,
ya, dua bibir mulut. Kemudian yang kelima, ini adalah al-khayshum atau pangkal hidung. Jadi menurut Syekh Jazari bahwa pusatnya makhrajul huruf itu ada di 5 tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang pertama tadi itu adalah al-jauf yang dikatakan sebagai rongga mulut. Ini adalah yang berada dalam al-jauf atau rongga mulut itu, yang pertama adalah huruf elat atau huruf alif, wawu, dan ya yang mati. Huruf alif, wawu, dan ya yang mati. Misalkan nu, hi, ha. Nu itu berada dalam rongga mulut. Berada dalam rongga mulut. Kemudian wawu misalkan ghafurun. Nah, wawu yang mati itu berada dalam rongga mulut. Nah, gitu. Berada dalam awang-awangnya mulut itu. Begitu. Ya, mati misalkan azizun, ya yang matinya, bukan zaknya, tapi ya yang matinya itu. Ini adalah berada dalam rongga mulut. Ya, jadi berada dalam angin-angin atau awang-awangnya mulut itu gitu. Kemudian al-halku. Sedangkan al-jauf tadi itu hanya berada dalam satu tempat, yaitu ya rongga mulut itu saja. Kemudian al-halku yang artinya tenggorokan itu hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, ain, kha, ghin atau ghain. Ya. Sedangkan tenggorokan itu atau al-halku itu dibagi menjadi 3 tempat. Ya, menjadi 3 tempat. Yang pertama ini adalah pangkal tenggorokan, kemudian yang kedua ini tengah tenggorokan, kemudian yang ketiga ini adalah ujung tenggorokan. Nah, yang pangkal tenggorokan yang paling dalam sendiri itu adalah hamzah dan ha. Hamzah dan ha itu berada di hampir dekat dengan wilayah dada. Kemudian ha dan ain itu berada di tengah tenggorokan. Ha dan ain. Sedangkan kha dan ghin atau ghain itu berada di ujung tenggorokan. Jadi agak di atas gitu ya, agak di atas. Nah, ini adalah al-halku. Kemudian yang ketiga ini adalah al-lisan atau lidah. Kata bahasa Jawanya adalah ilat. Mempunyai 18 huruf. Mempunyai 18 huruf. Jadi huruf-huruf yang berada di lidah itu sebanyak 18 huruf. Coba dicatat anak-anak. Yang pertama itu adalah qaf, yang kedua kaf, yang ketiga shin, yang keempat jim, yang kelima ya, yang keenam za, yang ketujuh sin, yang ke-8 shad, yang ke-9 dhad, yang ke-10 lam, yang ke-11 nun, yang ke-12 ra, yang ke-13 ta, yang ke-14 itu adalah dal, yang ke-15 itu adalah ta, yang ke-16 itu za, yang ke-17 itu adalah sa, yang terakhir atau 18 itu adalah zal. Jadi semuanya huruf-huruf yang berada di lidah ya, itu ada 18 huruf yang sudah Pak Samsuri sebutkan tadi itu. Dan tempat-tempatnya itu mempunyai 10 tempat. Jadi misalkan qaf dan kaf itu berada di sini, dan terus kemudian jim dan ya itu berada di sini. Itu mempunyai 10 tempat. Tapi huruf-hurufnya itu mempunyai 18 tempat. Kemudian yang keempat itu adalah asyafatain. Asyafatain itu adalah 2 bibir mulut ya, 2 bibir. Hurufnya apa saja? Wawu, mim, ba, fa. Wawu, mim,
ba, fa. Ya, sekali lagi, wawu, mim, ba, fa. Dan huruf tersebut ini mempunyai tempat sendiri-sendiri, yaitu mempunyai 4 tempat. Jadi misalkan seperti ba. Ba itu berada dari bawah, dari bibir bawah bagian